Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, minggu ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita ketemu lagi adik-adik. Kita berarti udah berapa bulan ya? Oh salah, berapa tahun ya Kakak Wina nggak ketemu. Karena terakhir kita ketemunya di Natal tahun 2020. Nah, gimana adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan ya. Nah sekarang adik-adik yang ada di rumah, apakah sudah siap untuk beribadah hari ini? Siap dong pastinya. Oke, kalau gitu kakak mau undang adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu Bapakku Datang. Oke? Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih semangat dong ya yang ada di rumah? Kita mau kembali memuji Tuhan lewat lagu King Kong. Semuanya pakai gerakan ya yang ada di rumah, terutama kelas adik-adik balita. Wah, pasti kangen banget nih sama lagu King Kong ya. Ayo kakak, kita mainkan. Lebih aneh
Yuk, kita akan kembali memuji Tuhan lewat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semoga kita semua segera bertemu ya. Coba kita mau tepuk Yesus dulu supaya makin semangat, oke? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yuk, kita akan kembali memuji Tuhan lewat lagu Anak Monyet. Kata-katanya, aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Jadi ada 6 ya adik-adik. Aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Gerakannya, aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Bisa? Sekali lagi ya kakak tiru. Aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Oke, sekali lagi ya. Siapa ya adik-adik yang di rumah bisa, boleh kirimkan video khusus adik-adik bisa super kebenaran ya di grup kelas masing-masing. Aku percaya Tuhan dan rencananya untukku. Oke, itu super kebenaran kita minggu ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ika. Nah, kita panggil Kakak Ika ya untuk memberitakan firman Tuhan di sini. Dan adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Ika. Nah, di bulan Maret ini kita akan membaca firman Tuhan lagi. Jadi adik-adik nggak akan nonton Superbook dulu. Lagian kita udah lama kan ya adik-adik nggak ketemu. Kira-kira 2 bulan dari bulan Desember. Adik-adik seneng gak ketemu lagi sama kakaknya? Kalau kakak sih seneng banget ketemu adik-adik lagi. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadinya kakak minta adik-adik untuk nyiapin Alkitab adik-adik dulu ya. Kakak hitung sampai hitungan ke-10, adik-adik ambil Alkitabnya masing-masing. Sudah?
Semuanya sudah duduk di tempat lagi? Ya, kitabnya boleh dipegang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tapi adik-adik gak usah ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak minta adik-adik buka kitab Kejadian. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil, Kejadian itu di perjanjian baru apa lama ya? Pertanyaannya hanya untuk kelas kecil aja. Yap, betul. Kejadian ada di perjanjian lama dan dia itu termasuk kitab yang pertama ya, kitab pertama. Kita mau buka di Kejadian 37. Yuk dicari dulu Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ya. Sudah ketemu semuanya? Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Mamah-mamahnya bisa bantuin untuk adik-adik yang kelas 1-2. Siapa tahu yang 1-2 belum pada bisa nemuin kitab Kejadiannya. Ya. Sudah, kita mau baca dulu dari ayat 1 sampai 11. Adik-adik baca dalam hati, kakak yang akan bacainnya. Judulnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik, kita baca segitu dulu. Nah, adik-adik boleh ditutup Alkitabnya dan adik-adik perhatiin kakak lagi cerita ya. Nah, pada bulan ini kita akan fokus cerita tentang Yusuf ya. Yusuf itu mempunyai 11 saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Yusuf itu berjumlah 11 dan dia mempunyai ayah namanya Yakub. Nah, di Alkitab kan ditulisnya Israel ya. Nah, Israel itu artinya Yakub. Dulu kan Yakub itu artinya penipu. Nah, sekarang diganti menjadi Israel. Jadi Israel itu sama dengan Yakub. Nah, anak Yakub berarti ada berapa adik-adik? 12 beserta si Yusuf. Nah, Yusuf ini
anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Kenapa sih Yusuf itu sangat dikasihi oleh Yakub? Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub karena Yusuf itu lahir pada masa tua dari Yakub. Nah, saking Yakub sayang banget sama si Yusuf, Yusuf dibelikan jubah yang maha indah. Kalau misalkan udah dibilang maha indah, berarti itu indah banget ya, indah sekali. Nah, ketika si Yusuf dibelikan jubah dari Yakub, saudara-saudaranya menjadi sangat iri banget. Kenapa ya cuman Yusuf aja yang dikasih jubah sedangkan kita enggak gitu. Nah, setelah tahu dikasih jubah dan saudara-saudaranya iri, Yusuf pun bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu bermimpi bukan hanya sekali ya adik-adik, Yusuf itu bermimpi 2 kali. Nah, kita cari tahu apa aja sih mimpinya si Yusuf. Nah, mimpi yang Yusuf yang pertama adalah ceritanya tuh Yusuf bermimpi seperti mereka sedang ada di ladang gandum. Nah, mereka sedang membereskan gandum-gandum yang ada di ladang tersebut. Jadi gandum-gandumnya diiketin, berkas-berkasnya diiketin. Mungkin supaya lebih rapih ya. Nah, ternyata berkasnya si Yusuf itu berkasnya berdiri tegak. Nah, sedangkan berkas-berkas saudaranya yang 11 berkas gandum itu sujud menyembah kepada berkasnya si Yusuf. Nah, Yusuf tuh cerita sama saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya kayak marah gitu, nggak terima. Saudara-saudaranya bilang gini, kamu mau jadi raja atas kami, terus kamu mau jadi pemimpin atas kami, nyolot gitu saudara-saudaranya. Terus udah gitu Yusuf mimpi lagi yang kedua. Nah, mimpi yang keduanya tuh tentang benda-benda langit. Nah, seperti matahari, bulan, dan 11 bintang. Nah, jadi si matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada si Yusuf. Lah, matahari, bulan, dan 11 bintang itu siapa aja sih? Matahari itu mencerminkan ayahnya, bulan itu ibunya, dan 11 bintang itu adalah ke-11 saudara-saudaranya. Dan pada saat Yusuf menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, menjadi saudara-saudaranya makin marah. Masa iya kita sujud menyembah saudara sendiri gitu kan, kayak nggak mungkin banget. Nah, tapi mereka masih tetap sebel, masih tetap iri, masih tetap sebel sama si Yusuf. Nah, pada satu hari saudara-saudaranya itu pergi menggembalakan domba-domba mereka. Nah, si Yakub menyuruh Yusuf untuk nyusul dengan saudara-saudaranya. Yusuf, susul saudara-saudara kamu. Nah, setelah Yusuf nyusul saudara-saudaranya, udah kelihatan tuh sama saudara-saudaranya, itu ada Yusuf kesini. Dan akhirnya saudara-saudaranya merencanakan satu rencana yang sungguh jahat ya. Saudara-saudaranya merencanakan ingin sekali membunuh Yusuf. Tapi ada satu saudaranya yang namanya Ruben. Ruben tuh nggak sampai hati gitu, kayak janganlah Yusuf jangan dibunuh, kasihan, masa saudara kita sendiri dibunuh. Nah, akhirnya mereka berpikir lagi gimana caranya supaya Yusuf itu dikiranya mati gitu. Nah, pada akhirnya ketika Yusuf mendatangi mereka, Yusuf tuh pakai jubah dari ayahnya ya. Nah, jubahnya ditarik sama saudara-saudaranya, dilepasin dari tubuhnya si Yusuf. Nah, setelah itu Yusuf langsung dimasukkan ke dalam sumur yang kering ya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Nah, lalu ada orang-orang banyak tuh datang ke tempat mereka. Nah, orang-orang banyak itu rencananya mau ke Mesir. Nah, ketika orang-orang itu lewat, si saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang-orang yang akan ke Mesir itu dengan harga 20 sikal perak ya, dengan harga 20 sikal perak. Lalu akhirnya Yusuf diangkat lagi dari sumur kering itu, lalu dibawanya lah beserta orang-orang yang akan ke Mesir itu. Nah, itu kan si jubahnya tuh berarti masih ada ya, jubah tadi. Lalu semua saudara-saudaranya langsung berpikir gini, gimana caranya ya? Dan akhirnya mereka menyembelih
satu kambing. Nah, kalau misalkan disembelih kambing berarti yang keluar apanya? Darah dong, darah keluar ya. Dan si jubahnya si Yusuf ini dicelupin ke darah si kambing tadi, darah kambing yang tadi dipotong. Nah, setelah itu saudara-saudaranya Yusuf itu membawa jubah itu kepada ayahnya. Mereka bilang gini, "Ayah, ini jubahnya Yusuf." Ayahnya bingung, kok ada darah-darah, dan ayahnya langsung berpikir Yusuf itu telah mati dimakan binatang buas. Padahal Yusuf masih hidup dan Yusuf sedang perjalanan ke tanah Mesir. Nah, lanjut kita cerita ke si Yusuf. Yusuf akhirnya berada di tanah Mesir. Dia udah sampai nih ya di tanah Mesir, dan akhirnya dia dibeli oleh seorang Potifar namanya, dibeli oleh seorang Potifar. Yusuf ini di rumah Potifar itu dia bekerja, dan dia terkenal bekerja dengan sangat baik, sehingga Yusuf menjadi anak kesayangan Potifar. Seneng dong, siapa sih yang gak seneng jadi anak kesayangan? Kakak seneng, adik-adik juga pasti seneng kan kalau menjadi anak kesayangan guru-guru di sekolah gitu. Nah, sama seperti Yusuf, Yusuf pun menjadi kesayangan dari Potifar. Jadi segala macam Yusuf itu dipercaya untuk ngejaga rumah, untuk bekerja ini, bekerja itu, dan Potifar sudah menyerahkan nih, "Yusuf, saya percaya sama kamu, tolong jaga rumah saya." Nah, Potifar ini mempunyai istri. Nah, mempunyai istri. Istrinya itu sangat suka gitu, karena Yusuf itu diceritain di Alkitab sih ganteng lah ya kayak gitu. Nah, istrinya Potifar tuh sangat suka sekali sama Yusuf, dan Yusuf itu digodain deh sama istrinya Potifar itu. Tapi karena Yusuf itu tidak tergoda, karena itu kan istri orang, gak mungkin dong Yusuf jadi tergoda. Yusuf selalu melarikan diri, dia gak mau tergoda oleh istrinya si Potifar. Nah, kesel lah si istri Potifar ini. Nah, setelah itu istrinya Potifar membuat satu rencana supaya si Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Apa sih rencananya? Ada yang tahu? Nah, kalau cerita itu ada di ayat 12 ya. Jadi adik-adik nanti bisa baca di ayat 12 sampai 36. Itu di Yusuf dijual ke tanah Mesir. Jadi Yusuf diapain? Difitnah dengan istri Potifar. Jadi difitnahnya tuh ya seolah-olah Yusuf memang mau dengan istri Potifar itu, padahal Yusuf nggak mau sama sekali. Ketika Potifar mendengar hal itu, Potifar langsung memenjarakan Yusuf. Nah, ketika Yusuf di penjara, Yusuf pun menjadi anak kesayangan dari kepala penjara, karena Yusuf itu orangnya baik, orangnya pintar. Jadi dia menjadi kesayangan semua orang yang ada di tengah-tengah Yusuf. Nah, adik-adik, kakak baru cerita sampai ke situ. Sampai di situ aja. Gimana cerita Yusuf? Rame banget kan? Jadi adik-adik continue ya mendengarkan kakak-kakaknya cerita di bulan Maret. Jadi karena kita akan ketemu di sepanjang bulan Maret. Oke? Nah, adik-adik, kakak mau bagiin super ayat. Nah, udah lama kan adik-adik nggak ngapalin ayat super ayat dari kakak-kakaknya. Jadi Alkitabnya tadi ditaruh, boleh dipegang lagi ya. Kita mau buka super ayat kita itu dari Amsal ya. Amsal itu ada di Perjanjian Lama ya. Jadi untuk adik-adik yang nggak tahu, Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Ayo dibuka dulu Amsalnya. Kita mau baca dari Amsal 3 ayat 5. Nah, udah ada yang ketemu? Udah ya, udah ketemu semuanya. Kita baca dulu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Udah hafal? Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah,
Nah, itu untuk super ayat kita minggu ini. Jadi adik-adik setiap kali kakak kasih super ayat dihafalin ya. Nah, adik-adik Alkitabnya sudah boleh ditutup karena kita akan berdoa karena kita sudah selesai nih dengerin firman Tuhan nih ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi seperti Yusuf yang disayangi oleh semua orang dan disayang oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di cerita minggu depan. Dadah. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf. Nah, berarti kita sebagai anak Tuhan, adik-adik, jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan karunia atau talenta kepada kita semua. Dan talenta itu berbeda-beda loh adik-adik. Nah, kita sebagai anak Tuhan sudah diberikan kepercayaan itu, maka kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan kembali lewat lagu Jangan Lelah. Nah, kakak mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk kembali berdiri. amplopnya diberi tulisan untuk sekolah minggu. Nah, amplop ini bisa diberikan setiap akhir bulan ya adik-adik kepada kakak sekolah minggu di gereja. Jadi untuk mama papahnya yang datang setiap akhir bulan ke gereja boleh mencari kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Setiap akhir bulan aja ya. Nah, sekarang ibadah kita udah mau selesai nih adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau kembali memuji Tuhan lewat lagu Mari Kita Bersukaria. Kita berkumpul
kasih Terima kasih. kami boleh memuji Tuhan dan dan mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah kami berkatilah kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus